saya Mario Bennett. Sekarang profesi sebagai kuli kayu. Karena medianya yang dipakai banyakkan kayu. Untuk branding mungkin brandingnya Rojo Guling. Lokasinya di Jalan Kemantren 12 Sukun Kletan. Berdirinya tahun 2010. Awal mula dulu produksinya dari miniatur perahu, cuman kapal-kapal fiksi lah yang pakai. Karena dulu hobi lah, sebenarnya berdua sama Momon ini. Cuman sekarang Momon di teman saya, yang rekan saya sekarang di Balikpapan. Cuman usaha yang kita lakukan tetap sama, jadi tentunya passionnya di kayu. Jadi dulu dari sekedar hobi menjadi sebuah profesi lah. Senangnya dulu mungkin seneng koleksi seneng barang antik lah, barang yang aneh lah. Terus mungkin seneng sing perahu itu juga iya. Itulah menjadi suatu apa? Kalau dulu kita seneng koleksi bukan produksi. Jadi senengannya biar ngelumpuk sampai sekarang akhirnya bikin sendiri. Cuman kayak kita bikin perahu ini bukan perahu yang berskala atau perahu-perahu dari histori atau enggak. Cuman kita mengadopsi menjadi sebuah yang sebuah produk yang kita lihat enak didelok lah. Cukup kita nyaman di kono, puas karena rasa penasaran nih gimana. Jadi secara histori nggak ada historinya. Perahu fiksi banyak kan. Dari 2010 saya awali ya sekedar kita belajar. Jadi dari perahu akhirnya 2014 mungkin kita udah berpikir lain. Karena dari 2010 perahu udah dapat menghasilkan cuan mang intinya. Jadi ikut, terus kebetulan kita juga udah berkeluarga, mindsetnya udah berubah udah. Jadi kita udah komersil lah, kita bikin perahu kita jual gitu. Akhirnya banyak tantangan di situ. Kita produksi yang modelnya custom, jadi mulai dari kacamata, terus jam tangan kayu, jadi kacamata seperti ini. Sebenarnya juga dari teman-teman juga. Jadi support kita sebenarnya juga dari teman-teman. Mungkin lihat kita bisa bikin perahu, terus dia ngasih challenge lah ke kita. Karena kalau bikin kacamata sama jam kan betul trial errornya. Untuk belajarnya memang di situ. Jadi 2014 sampai sekarang tetap di kayu, dan yang spesifikasinya udah macam-macam udah. Sampai sekarang ke mungkin yang hunian. Jadi kalau dulu mungkin kebanyakan ke hobi, fashion, sekarang udah ke furniture, udah ke kebutuhan yang fungsional. Kebanyakan yang di sini mungkin teman-teman ya. Jadi memang mungkin di sini banyak teman-teman lingkungan dulu sebenarnya, lingkungan pengaruh. Jadi teman-teman kita kasih wadah di sini buat dia punya keterampilan lah. Jadi kalau dia mau sosial sebenarnya enggak, kita mikirnya profit, gimana cara profit. Cuman yang kita rangkul sebenarnya teman-teman dari lingkungan dulu lah. Kalau tanya modal mas, saya sebenarnya modalnya nol mas. Saya punya keahliannya cuma di miniatur perahu. Ya karena itu, makanya 2014 kita mulai komersil lah, bisa kayak bilang komersil.
Jadi kalau 2010 itu kita bikin perahu, kita jual, kita untuk investasi barang. Jadi alat-alat itu kita udah pakai mesin. Kalau dulu memang manual, pure manual, jadi proses produknya memang lama. Terus dulu masih main ukir, akhirnya kita pangkas pakai yang nggak ukir tapi kombinasi di kayu. Jadi kalau ditanyain modal mungkin ya dari keterampilan aja sebenarnya. Kenapa kayu? Mungkin karena apa ya? Saya melihat kayu itu nggak ada matinya. Salah satunya juga kalau kita lihat secara geografisnya, Indonesia sangat banyak kayu. Indonesia melimpah dengan bahan kayu. Bahan kayunya pun nggak ada di negara lain kan itu. Terus kenapa kayu juga? Karena kayu aku anggap kearifan lokal. Nah, itu memang kalau diregenerasi sekarang mungkin nggak hanya yang tua. Sekarang banyak juga teman-teman saya juga mungkin yang masih muda, masih belajar, akhirnya mainnya, hobinya juga di kayu juga gitu. Jadi sebenarnya kearifan lokal yang memang harus diangkat, cuman mungkin dari pengembangan inovasi yang lebih modern terus dimixkan dengan beberapa media lain seperti besi atau yang lain, itu yang menambah nilai estetikanya. Kalau dulu emang awalnya kan dari perahu, Mas. Jadi aku pingin sosialisasi bikin perahu. Karena aku nganggap kalau dulu memang perahu ada filosofi, kalau kita kan negara maritim. Kenapa dulu saya bikin perahu itu memang karena gimana kita menghubungkan satu pulau ke pulau lain pasti dengan jalur laut juga bisa kan gitu. Negara kita nggak punya yang namanya perahu yang asli gitu kan. Historinya kayak anunya mungkin ada yang dari Majapahit dulu sampai bisa ke mungkin ke antar benua lah. Lega kajian itu biasa loh, Mas. Sampai sekarang pun aku ya tirakat loh. Nggak, yang penting kita tetap berusaha, kita tetap belajar. Kalau masalah promosi mungkin sekarang anak muda lebih pinter lah dengan digitalisasi yang banyak e-commerce, medsos, semua promosikan. Yang penting kita mau belajar dan jangan lupa bahwa idealis yang ideal, jadi bukan idealis yang egois ya. Kadang ada teman-teman kita yang mungkin menganggap dirinya lebih super, padahal di atasnya udah ada super gitu loh. Jadi kita perlu belajar ke banyak orang supaya kita juga komunikasi dengan yang lain, kita memasarkan produknya juga nggak terhambat. Terus banyak teman juga yang survive, yang support ke kita, itu mungkin menambah secara finansial juga. Jadi kalau dulu memang, kalau kita awalnya saya memang berpikir bahwa mungkin tantangan dari teman juga, dari teman-teman sahut ya, karena produk yang kita pakai kan produk sahut. Jadi teman-teman dulu challenge kita udah trial error selama seperti jam ini, kacamata pertama kita bisa karep itu kacamata. Jadi kacamatanya trial errornya kurang lebih 6 bulan, Mas. Jadi prosesnya itu kita mulai bending, gimana cara melengkungkan kayu supaya nggak pecah. Terus kita riset kayunya yang jenis apa yang mungkin secara umum banyak yang disukai orang lah. Yang banyak disukai memang jenis kayu sono keling dengan coloring hitam. Bisa ada juga jati. Terus banyak-banyak kayu yang lain. Sebenarnya kan untuk produksi seperti ini kan nggak banyak. Ini kan limbah sebenarnya. Dan limbah ini yang kita olah gimana limbah ini bisa menghasilkan gitu. Kalau masalah trialnya mungkin ya 6 bulan tadi. Kalau ceritanya memang panjang, Mas. Jadi waktu kita trial pada saat itu mungkin untuk bukan produk ya, aku nganggepnya banyak kalau sekarang kita bertabrakan dengan invasi dari negara lain lah yang mau mereka bisa memproduksi dengan skala besar. Akhirnya seperti saya pun
pernah ditelepon seperti itu untuk memproduksi, tinggal kita kasih branding itu aja. Tapi saya menganggapnya bahwa seperti ini, bahwa ini bisa mematikan saya dan tim saya gitu, karena saya nggak punya inovasi yang lebih baru, tantangan yang baru lagi. Jadi karena kerjanya dari passion tadi mungkin ya, terus saya lebih jiwanya mungkin mentalnya atau jiwanya lebih ya apa caranya arah kerja gila. Kalau secara profit, kalau saya ngambil dari produk lain, saya branding sendiri, mungkin secara cuan atau secara profit saya lebih kaya kasarnya kan. Tapi teman-teman saya nggak mungkin seperti itu. Ya, nama saya Maru Bennett. Monggo mampir kalau mau ke Sukun, ke workshop saya, silakan. Di sini terbuka untuk teman-teman juga yang mungkin mau berbagi lah, mau sharing, karena mungkin dengan banyak teman juga menambah wawasan saya secara pribadi gitu. Jadi saya tunggu kalau mau mampir silakan, mau mampir silakan, terbuka untuk teman-teman juga. Oke. Lawan dengan karya. Nama saya Maru Bennett. Saya Herlambang. Saya Boy Renaldi. Saya Jessica. Lawan dengan karya ini tercipta karena situasi pandemi yang Sama merasakan di titik paling rendah. Mungkin banyak juga masyarakat yang masih terdampak oleh pandemi ini sendiri. jadi kita mengajak teman-teman untuk Saling mendukung produk lokal. Kita belajar untuk salah satunya mungkin dari SDM. agar lebih aktif lagi berkarya Harapan kami di sini kita mengajak teman-teman dan pelaku kreatif semua untuk bisa saling berkolaborasi. Kita di sini sebenarnya sebagai wadah bagi teman-teman untuk yang nantinya kita berproses melalui suatu kegiatan mungkin yang lebih positif ya. Jadi berdampak terhadap masyarakat juga. Dan dengan perbedaan kita berempat ini, dengan perbedaan latar belakang kita berharap ini adalah langkah awal yang bagus untuk memulai sesuatu yang menarik. Hilangkan persaingan, utamakan kolaborasi. Lawan dengan karya. Lawan dengan karya. Lawan dengan karya. Lawan dengan karya. Satu berjuang bersama, kita bisa melawan dengan